channel YouTube aku, Leli Eli. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau masak sesuai request dari teman-teman aku. Jadi teman aku tuh banyak yang WhatsApp bilang, Kak Leli minta resep jengkol balado yang biasa Kak Leli masak dong. Nah, jadi hari ini aku putusin buat masak jengkol balado dan jamur crispy. Nanti aku bakalan jelasin satu-satu apa aja bahan-bahannya dan ngasih tahu ke kalian gimana cara masaknya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Nanti aku bakalan lanjut dan ngejelasin semua bahan-bahannya. Tonton terus video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, ini semua bahan-bahannya ya. Nah, untuk jengkol baladonya, aku pertama punya jengkol ya. Nah, jengkol ini kalau bisa kalian pakai yang tua ya. Nah, kalau kalian nggak bisa bedain, kalian tinggal pilih dari warna kulitnya. Jadi jengkol yang tua itu warnanya cenderung gelap dan jengkol yang muda itu warnanya kecoklatan gitu. Nah, menurut aku lebih enak jengkol yang tua karena dia nanti dimasak pulen banget gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu aku ada tempe. Tempe ini aku campurin buat jengkol baladonya ya. Jadi karena aku ini pakai jengkol baladonya seperapat doang, aku tambahin sama tempe supaya lebih banyak ya teman-teman. Nah, untuk bumbu jengkol baladonya aku punya ini. Ini daun salam nanti aku pakai buat ngerebus jengkolnya. Jadi sebelum dimasak, jengkolnya bakalan aku rebus dulu pakai daun salam. Nah, fungsinya daun salam ini supaya si jengkol nggak terlalu bau ya teman-teman. Ini aku taruh sini ya. Nah, untuk masak jengkolnya nanti aku punya 1 tomat, terus cabai merah yang panjang, sama cabai rawit. Nah, untuk cabai-cabaiannya ini kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian ya. Nah, karena aku suka pedas, jadi aku pakai cabai-cabaiannya itu lumayan banyak ya teman-teman, supaya rasanya lebih mantul. Nah, terus aku punya 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Bahannya gampang banget ya teman-teman, bisa kalian cari di mana aja. Nah, aku tuh nggak suka pakai yang lain-lain. Terus aku juga nggak suka pakai gula, jadi aku nggak akan tambahin gula di jengkol baladonya. Aku cuma akan tambahin kaldu bubuk ayam dan garam secukupnya. Buat kalian yang suka asin, kalian bisa tambahin garam sesuai selera kalian. Nah, untuk jamurnya, ini aku punya seperempat jamur yang udah aku bersihin, udah aku suwir-suwir ya teman-teman. Jadi sesuai selera kalian ya, kalian mau gorengnya lebar gitu aja atau mau disuwir-suwir kayak gini. Kalau aku lebih suka disuwir-suwir ya. Terus untuk tepung-tepungannya aku punya tepung beras 1 sendok makan, tepung maizena 1 sendok makan, telur 1 buah, sama tepung bumbu serbaguna. Jadi aku nggak perlu tambahin apa-apa lagi, nanti tinggal aku bikin adonan basah sama adonan keringnya aja ya teman-teman. Kalau kalian ngerasa kurang asin, kalian juga bisa tambahin garam ya. Terus ini juga aku punya kecap. Nah, kecap ini aku pakai nanti buat jengkolnya. Pokoknya nanti kalian liatin aja ya cara masaknya, nanti aku bakalan jelasin semuanya. Terus aku juga punya air putih secukupnya untuk ngerebus jengkolnya dan untuk masak jengkolnya. Nah, nanti semua ini aku bakal masak satu-satu ya. Jadi aku bakalan ngerebus jengkolnya dulu. Nanti aku kasih tahu ke kalian gimana cara ngerebus jengkolnya. Tungguin ya teman-teman. Oke teman-teman, step pertama ini jengkolnya aku bakalan belah jadi 2, terus aku potong jadi 3. Aku lebih suka yang kecil-kecil gitu ya. Nah, kalau kalian lebih sukanya yang dibelah jadi 2 aja, boleh juga, sesuai selera kalian ya teman-teman. Nah, ini bakalan aku potong-potong dulu ya. Dibelah jadi 2 kayak gini. Terus dipotong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Kita masukin ke mangkok dulu ya. Kita potong-potong sampai habis ya teman-teman. Tada.
Ini udah aku potong-potong, nanti akan aku rebus ya teman-teman. Nah ini kulitnya nggak perlu kalian lupasin dulu, karena nanti kulit ini akan ngelupas dengan sendirinya, karena pas direbus kan dia airnya panas, jadi kulit jengkol ini bakalan lupas dengan sendirinya. Oke teman-teman, jadi step selanjutnya setelah jengkolnya kita potong-potong kayak gini, kita akan rebus ya. Nah sekarang kita panasin dulu pancinya, terus kita tuangin airnya ya. Nah untuk kalian yang mau masak jengkol nggak dadakan kayak aku, kalian bisa rendam dulu jengkolnya 1 malam atau 2 malam ya. Itu buat mengurangi supaya jengkolnya tidak terlalu bau. Nah karena aku masaknya dadakan, jadi aku rebus aja, habis itu aku goreng. Sekarang aku masukin jengkolnya ya teman-teman. Nah setelah aku masukin jengkolnya, aku masukin 2 daun salam ya. Ini kita remes-remes biar jengkolnya nggak begitu bau. Kita tunggu sampai jengkolnya mendidih dulu. Nah sambil nungguin jengkolnya mendidih, aku mau siapin bumbu yang harus aku ulek. Jadi kalian bisa di blender kalau kalian males ngulek ya. Cuma kan karena aku lebih suka bumbu yang diulek karena rasanya lebih berasa. Jadi aku lebih suka ngulek aja ya. Jadi kalau kalian mau blender juga nggak apa-apa, sesuai kemauan kalian aja ya. Nah sekarang aku mau ngulek bumbunya dulu ya teman-teman, sambil nunggu jengkolnya mendidih. Tungguin ya. Oke teman-teman, ini aku udah siapin cobeknya. Nah untuk step pertama yang kita masukin ke cobek adalah cabenya dulu. Nah kalau kalian mau nguleknya lebih gampang, kalian tambahin garam sedikit ya teman-teman. Ini aku masukin dulu cabai-cabainya ya. Kalau kalian yang males ngulek karena capek, kalian bisa pakai blender. Tapi jangan terlalu halus kalau kalian blender bumbunya, karena kalau terlalu halus nggak enak ya. Nah ini sekarang aku tambahin garam biar gampang nguleknya. Kalau kalian ngulek pelan-pelan ya teman-teman, jangan sampai kena mata. Ini kita ulek semuanya sama bawang-bawangannya dan tomatnya ya teman-teman. Kalau kata orang tua, kalau ngulek itu jangan sambil duduk, soalnya tenaganya nggak keluar. Jadi kalian harus sambil berdiri, kalau nggak kalian bisa jongkok ya. Karena kalau duduk nggak ada tenaganya teman-teman. Oke teman-teman, jadi jengkol yang tadi udah direbus, udah aku angkat, udah aku bersihin, dan udah aku cuci. Hasilnya kayak gini. Tara! Ini kecil-kecil banget ya. Ini jengkol seperempat jadi banyak. Belum nanti aku tambahin tempe juga. Nah, untuk bumbu yang tadi udah aku halusin, jadinya kayak gini ya teman-teman. Tara! Ini cabai-cabean sama bawang-bawangan yang udah aku halusin tadi. Nah, untuk step selanjutnya aku mau goreng tempenya dulu. Setelah itu aku goreng jengkolnya, baru nanti kita masak. Nah, teman-teman jangan lupa ya, subscribe dulu. Nanti aku lanjutin masaknya. Oke teman-teman, untuk step pertama goreng tempenya, ini udah aku masukin minyak, terus udah aku nyalain juga kompornya. Kita langsung aja masukin tempenya ya teman-teman. Nah untuk tempenya ini digorengnya sampai warna kecoklatan ya. Ini aku goreng sampai warna kecoklatan, nggak perlu sampai matang banget, soalnya nanti kan aku masukin dia ke bumbu jengkolnya ya. A few moments later. Nah teman-teman, tempenya udah aku angkat.
kayak gini ya teman-teman, sampai warnanya kecoklatan aja. Nah, step selanjutnya aku akan goreng jengkolnya ya. Jadi jengkolnya aku masukin semua. Sambil kita aduk-aduk ya. Kalian pas goreng jengkolnya pakai api sedang aja ya teman-teman, jangan pakai api yang terlalu besar ya. Karena nanti kalau terlalu kering gorengnya juga jengkolnya akan alot ya, akan keras. Tapi nanti pas dimasak sama bumbu jengkolnya, itu nanti aku kasih air yang banyak biar bumbunya menyerap ke jengkol ini, dan jengkolnya juga empuk ya teman-teman. Nah, ini aku goreng dulu sampai kira-kira menurut aku udah ya, baru nanti aku angkat. Oke teman-teman, ini jengkolnya udah aku angkat. Ini hasil dari goreng jengkolnya ya. Aku satuin sama tempenya. Nanti kita masak bareng. Nah, untuk step selanjutnya aku mau masukin cabai-cabean dan bawang-bawangan yang tadi udah aku ulek ya teman-teman. Ini udah aku panasin minyaknya. Sekarang langsung aja kita masukin cabai-cabeannya. Kompornya jangan terlalu besar ya apinya teman-teman. Ini aku cabainya banyak banget, ini super pedes, enak banget. Ini baunya enak banget ya teman-teman, baru dimasukin aja baunya udah kecium. Terus kita aduk-aduk terus sampai bumbunya matang ya. Jangan sampai bumbunya nggak matang kalian langsung masukin jengkolnya, nanti jengkolnya cepat basi ya teman-teman. Kalau kira-kira minyaknya kurang, kalian bisa tambahin minyaknya ya. Ini aku tambahin minyaknya karena menurut aku kurang. Baunya enak banget. Nah, buat kalian yang gak suka pedes kayak aku, kalian bisa tambahin gula merah atau gula pasir ya. Ini aku aduk-aduk terus. Oke teman-teman, kayak gini ya. Ini aku kasih lihat. Ini diaduk-aduk terus ya. Ini cabenya super banyak. Nah, setelah nanti bumbunya matang, kita masukin tempe sama jengkolnya. Terus kita aduk-aduk lagi, baru nanti kita kasih air, kita kasih kecap sama penyedap rasanya ya teman-teman. Oke, ini kita tunggu dulu sampai bumbunya benar-benar matang ya. Oke teman-teman, ini menurut aku udah matang ya. Sekarang kita masukin dulu kaldu bubuk ayamnya sama garamnya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk lagi. Nah, setelah kita aduk penyedap rasanya, kita masukin jengkol sama tempenya ya. Setelah itu kita aduk-aduk lagi kayak gini. Terus kita kasih air. Nah, fungsinya air ini supaya jengkolnya lebih empuk dan bumbunya juga bisa lebih nyeresep ke jengkolnya ya. Oke teman-teman, ini udah aku campur semua. Nah, sekarang kompornya kita gedein ya biar cepet matang. Ini kita tunggu dulu sampai airnya menyusut. Kalian jangan lupa juga ya icip-icip rasanya, kalau kira-kira kepedesan atau kurang asin. Kalau kepedesan kalian bisa tambahin gula, kalau kurang asin kalian bisa tambahin garam. Nah, ini aku tambahin kecap supaya warnanya lebih menarik, jadi nggak merah banget atau pucat gitu ya teman-teman. Ini aku tambahin kecap ya. Ini aku cabenya banyak banget, jadi aku tambahin kecap juga nggak bakalan ada rasa manisnya. Ini hanya untuk supaya warnanya lebih
gelap gitu ya teman-teman. Oke, sambil nunggu ini airnya menyusut, aku mau siapin bahan-bahan buat jamur crispy-nya dulu. Nah, sekarang aku siapin dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang aku mau bikin adonan buat jamur crispy-nya ya. Di sini aku mau masukin tepung yang tadi udah ada rasanya ya. Jadi ini semuanya udah ada rasanya. Kalian nggak usah tambahin apa-apa. Ini aku bikin buat adonan basah dulu ya. Nah, setengahnya aku pakai buat adonan yang keringnya. Setelah itu aku tambahin tepung maizena sama tepung berasnya di adonan yang keringnya ya teman-teman. Nah, telur ini aku masukin buat adonan basahnya. Bebas ya teman-teman, kalian mau pakai telur atau nggak pakai telur nggak apa-apa. Ini kita aduk-aduk kayak gini. Kita kasih air ya. Oke teman-teman, tepungnya udah aku aduk sampai halus kayak gini ya teman-teman teksturnya. Jangan sampai ada tepung yang bergerindil. Nah, setelah itu nanti jamur yang ini kita tuangin ke adonan yang basah tadi. Nah, setelah ke adonan basah kalian pindahin ke adonan yang kering. Nah, setelah itu kalian tinggal goreng ya. Sekarang aku mau lihat dulu jengkolnya udah matang apa belum. Nanti aku lanjutin lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini jengkolnya udah mulai menyusut ya airnya. Jadi warnanya lebih kecoklatan. Tapi rasanya ini super pedas. Jadi kita jangan lihat dari warna ya teman-teman. Jangan dibiasakan melihat dari luarnya. Tapi rasakan masakannya. Nah, buat teman-teman aku yang nanya di WhatsApp, kalian bisa lihat resep ini ya, terus kalian bisa coba di rumah. Kalau kalian kangen masakan aku biasanya waktu zamannya kerja ke PT selalu bawa jengkol balado. Nah, teman-teman pada suka jengkol baladonya. Buat yang kangen, kalian bisa masak jengkol kayak resep aku ini ya. Ini sebentar lagi airnya menyusut, nanti kita angkat ya teman-teman. Nanti aku kasih lihat hasilnya gimana. Nah teman-teman, jengkol baladonya udah aku angkat, hasilnya kayak gini. Tada! Bumbunya benar-benar kental banget ya. Terus menyeresap ke jengkolnya juga sama ke tempenya. Nanti kalau ada waktu aku mukbang makan jengkol ya. Mukbang makan pakai jengkol balado buatan sendiri. Tada, ini enak banget. Resepnya gampang, pokoknya kalau kalian pengen ngikutin gimana caranya, makanya tonton video ini sampai habis. Nah, sekarang aku mau bikin jamur crispy-nya. Tungguin ya teman-teman, jangan lupa subscribe dulu. Nah teman-teman, ini tepung adonan yang basahnya udah aku campurin ke si jamurnya. Nah ini aku aduk-aduk ya. Baru nanti kita pindah ke adonan yang kering. Diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman, supaya jamurnya kena ke bagian si tepung basah ini. Kalau kalian mau tambahin lada bubuk, boleh juga ya teman-teman. Cuma karena aku nggak ada lada bubuk, jadi aku nggak dipakein. Ini udah rata kayak gini. Terus aku pindahin ke tepung yang kering ya. Baru nanti kita aduk pakai tangan. Nah, tangannya ini kalian harus cuci tangan dulu sebelum
ngaduk-ngaduk jamurnya ke tepung yang kering ya. Ini aku udah cuci tangan ya teman-teman, jadi ini bersih. Langsung aja kita masukin. Rada kita peres dikit ya teman-teman, soalnya ini kan tepung basah banyak airnya. Takut nanti tepung yang keringnya jadi ikutan basah banget. Jadi sedikit-sedikit kita masukin, kita remas. Oh ya, jangan lupa sambil kita panasin minyaknya ya. Kayak gini ya teman-teman. Setelah itu kita campur ke tepung yang kering kayak gini. Kalau tepungnya kurang kalian bisa tambahin ya. Pokoknya sampai si jamur ini kena semua ke bagian tepung yang kering. Nanti kalau minyaknya udah kira-kira udah panas, langsung aja kalian masukin ya. Jangan lupa kalian icip dulu rasanya udah pas atau belum. Biar nanti pas udah mateng berasa ya. Nah, kira-kira kayak gini ya teman-teman. Nah, tuh. Ini udah rata semua ya. Nah, sekarang karena minyaknya udah panas, jadi aku masukin ke minyaknya sekarang aja ya. Nah, teman-teman, berhubung minyaknya udah panas, langsung aja kita masukin jamurnya ya. Kalian bisa 2 kali goreng atau sekali goreng, tergantung ya. Kalau kalian minyaknya banyak, kalian bisa langsung sekali goreng aja. Ini aku bikin 2 kali goreng ya teman-teman. Langsung kita masukin ke minyak yang panas tadi. Oke, cukup. Untuk api jangan terlalu besar ya teman-teman, api sedang saja. Nah ini teman-teman, jangan lupa kalian aduk-aduk ya, kayak gini supaya matangnya merata. Pelan-pelan aja ya, jangan sampai tepungnya ini malah nggak nempel ke jamurnya karena ngaduknya terlalu cepet gitu ya. Oke teman-teman, jamur crispy-nya udah jadi. Tuh, warnanya kecoklatan. Jadi kalau jamurnya disuir-suir gitu, lebih mirip kayak usus ya teman-teman, usus crispy. Ini enak banget. Kalau makan ini, mulutnya nggak pengen berhenti, pengennya makan terus. Ini salah satu makanan kesukaan suami aku ya teman-teman. Enak. Oke, karena masakannya udah siap semua, sekarang aku mau siapin makan sama suamiku ya. Oke teman-teman, jadi ini hasil masakan aku hari ini. Ini hasil kerepotan aku hari ini. Jengkol balado, jamur crispy. Ini enak banget. Oke teman-teman, sekarang aku mau makan. Ini aku udah ambil nasinya. Aku makannya sendirian, soalnya suamiku masih kerja di luar. Ini aku udah cuci tangan ya kak. Pokoknya sebelum kalian makan, kalian harus cuci tangan dulu dan jangan lupa berdoa. Nih jengkolnya aku masukin ke nasinya, nanti aku aduk-aduk ya. Kasih tempe 1. Kasih kuahnya. Aku tuang air dulu ya teman-teman. Tada. Nih
mau aku campur ke nasinya, aku aduk-aduk kayak gini. Nih, aku aduk-aduk ya. Ini pedes banget, super pedes. Jangan lupa jamur crispy-nya juga. Oke, sekarang langsung aja kita makan ya. Ini jengkolnya. Kelihatan nggak teman-teman? Jengkolnya ini. Keren banget rasanya. Pokoknya kalian kalau mau masak jengkol harus pakai jengkol yang tua ya. Karena waktunya kita makan, jangan lupa berdoa ya. Oke. Ini. Enak banget, pedas banget. Jamur crispy-nya. Ini campainya juga ya teman-teman. Jangan lupa dimakan. Pedas banget. Jamur crispy-nya. Siap-siap tangannya pedes. Enak banget. Jamurnya. Buat kalian yang nggak suka jengkol, cobain dulu satu. Pasti kalian ketagihan. Kalau bau paling sehari 2 hari ya teman-teman. Nanti habis itu hilang kok baunya. Suamiku juga awalnya gak suka jengkol. Cuma karena aku suka banget, terus sering masak jengkol, dia sekarang jadi suka. Jamurnya. Setelah nasinya diaduk sama bumbu jengkolnya, mantul. Nih.
Tangannya penuh sama cabai, siap-siap pedes. Aku terusin makannya dulu sampai habis ya teman-teman, nanti aku lanjut lagi. Oke teman-teman, aku makannya udah habis, tinggal 1 suap lagi. Suapan terakhir. Pedas banget ya teman-teman. Jadi buat kalian yang nggak suka pedas, jangan terlalu banyak cabenya ya. Soalnya cabai juga lagi mahal. Oke teman-teman, karena makannya udah selesai, masaknya juga udah selesai. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Buat kalian yang udah ngikutin video-video aku, makasih ya. Jangan lupa share, like, subscribe, and comment ya. Tungguin ya video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.